Dulur kepermanan jagongan warung VOA aku Cak Supri. Aku Neng Cini. Nah, bagaimana kabarnya sampean? Mudah-mudahan tetap semangat dan sehat selalu ya. Nah, kami berdua agak kedinginan ini karena udah musim dingin ya. Sebenarnya resmi belum dingin, masih musim gugur ya. Cuman ini dino aku nggak ngerti. Kemarin 2 hari yang lalu panas, sekarang nggak dingin. Nah, ngomong-ngomong soal musim gugur ini biasanya adalah disambut di bulan-bulan November ya Cak ya. Bulan-bulan ketika orang-orang sudah masuk masa holiday. Ya udah, ntar lagi kok sakit hiasan-hiasan. Ya macam-macam. Nah di tengah perayaan-perayaan ini ada juga peringatan Cak sebenarnya. Apa itu? Peringatan hari atau bulan suku asli Amerika. Nah ini di belakang kami ini dulur, ini adalah museum yang dipersembahkan untuk menghormati para suku asli warga Amerika atau kalau orang Indonesia mungkin nyebutnya suku Indian ya nih ya. Di sini juga nyebutnya ada yang nyebut Indian atau Native American atau suku asli. Ya memang agak diperdebatkan lah sebenarnya sebutannya itu seperti apa yang mana. Pas apa? Tapi itu memang ya setiap kelompok punya latar belakangnya masing-masing dan punya cara untuk mengadres atau menyatakan dirinya masing-masing. Nah mereka tuh meskipun sudah ya artinya diakui hak-haknya dan sebagainya, tapi dari punya pemerintahan yang sendiri, yang mandiri namanya negara dalam negara, meskipun urusan luar negeri dan keamanan dijamin oleh pemerintah Amerika Serikat ya. Cuman banyak isu sosial, isu lain yang dihadapi mereka nih. Kalau di ekonomi mereka juga kadang paling miskin di Amerika. Apa nih sing suliane? Kesenjangan pendidikan, kesenjangan tunjangan kesehatan juga misalnya, dan juga yang paling banyak terjadi itu adalah mereka itu banyak yang hilang dan banyak yang dibunuh, Cak. Hilangnya nanti? Minggat pun tak? Bukan, dibunuh. Dibunuh? Banyak juga persekusi terhadap suku asli Amerika oleh ya macam-macam. Ada banyak pelaku dan banyak juga latar belakang yang menyebabkan mereka itu hilang dan meninggal. Iki ono liputannya dulu ditantai. 20 tahun yang lalu, Tiffany Reid hilang dari reservasi suku Indian Navajo Nation. Kini, kakaknya Deyandra membantu mereka yang kehilangan anggota keluarganya dalam komunitas suku asli Indian Amerika. This is personal for me and it really gave me the motivation to be the voice for my sister, and I just really want to be able to help the families who are just now experiencing the loss of their loved one and just trying to help them to navigate the system to get through the barriers that we faced 20 years ago. New Mexico adalah salah satu negara bagian dengan korban suku asli hilang dan dibunuh terbanyak di Amerika. Beberapa kasus bahkan terjadi pada tahun 1950-an. Koalisi ini membantu keluarga yang kehilangan anggotanya untuk bisa mendapatkan dana pemerintah negara bagian sebesar $3.000 yang digunakan untuk menutup biaya pencarian orang hilang. 17 keluarga menggunakan dana tersebut pada tahun 2023, termasuk Dennis Carrillo yang mencari saudara perempuannya Christina yang hilang pada 14 Juni 2022. It takes a lot of money and a lot of families have been doing that, been out of their own pocket paying for cadaver dogs and paying for volunteers, paying for people to go and help do these large searches where they have 5 canine dogs out there and we're like circling and flagging any type of bone or stuff like that. Meski bantuan finansial untuk pencarian keluarga merupakan sebuah kemajuan, namun pemerintah negara bagian masih harus mencari cara yang lebih baik untuk membantu keluarga korban. Hearing the family stories, for me, it comes back to me as for my professional role to come back and say, okay, I need to understand some of these questions, or I need to start trying to find some answers to these questions so that I can help better serve the families and the communities. But there's some things that I just don't know the answers to right now, and I think that that's what's really hard for families, it's hard for us as well. Pada 2020, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS melaporkan penduduk suku asli Amerika keturunan non-Hispanik dan suku asli Alaska adalah kelompok kedua tertinggi yang jadi korban pembunuhan dibanding semua kelompok ras dan etnis lain di Amerika. Demikian laporan tim VOA. Nah, tapi memang ada beberapa usaha yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Cuma memang kadang-kadang
ada yang kurang ya Cak ya, tidak tepat sasaran misalnya, Betul. atau juga hanya memperbaiki masalah yang ada di permukaan. Iya. Itu jadi masalah juga, karena ya masalah itu kudu digali akarnya apa. Dan berat karena mereka kan problem sejarah dulu, warisan zaman dulu dan sebagainya itu nggak gampang menghadapi. Banyak yang mereka itu depresi juga, menghadapi perubahan zaman dan sebagainya nih. Ya banyak lah masalahnya dulur. Nah, episode kali ini kami mau mengajak dulur untuk kenalan lebih jauh lagi soal perjuangan dan juga kehidupan warga asli Amerika, warga suku asli Amerika. Kayak apa ceritanya dulur. Tapi sakwise sing Siji iki. Ini bagian iki ono penghormatan warga asli atau suku asli yang jadi tentara Amerika nih veteran. Jadi nggak ada juga yang dulu berjuang pas Perang Dunia Kedua, Vietnam, mungkin Korea juga. Ada ya, perang saudara. Mungkin. Nah, ini memang uniknya kondisi berkehidupan dan berkebangsaan di Amerika Serikat ya, karena suku asli ini juga masuk dalam bagian Amerika, tapi ya itu tadi Cak, ada kepemerintahannya sendiri ya. Adat-adat sana itu boleh nih. Jadi bahkan misalkan kasus pidana ngono ya, misalkan pembunuhan nek kono, kuwi ya diselesaikan secara adat nih. Tapi urusan diplomasi nang luar negeri misalkan atau security keamanan luar negeri pun ku di urusan pemerintah Amerika Serikat federal. Nah, ngomong-ngomong soal urusan dan advokasi yang dilakukan oleh warga asli, suku asli Amerika ini macam-macam ya Cak. Tapi banyak yang kita lihat itu terutama dalam isu lingkungan. Nah, karena ya kita tahu biasanya suku asli itu memang lebih dekat dengan lingkungan. Kehidupan mereka itu menyatu dengan karena alam. Ya pada dasarnya kan biyen iku ya metik buah dari pohon. Bener. Atau ngeburu makanan misalnya. Mancing nek nggon sungai lah, mancing nek nggon kali lah intine. Iya. Lah ya nek mancing nek nggon udara gak mungkin. Sampai mancing kerusuhan. Ya apa sih sampean iki. Nah, salah satu advokasi yang dilakukan oleh suku asli atau suku Native Amerika ini termasuk dengan merobohkan salah satu waduk yang besar di Amerika, yang ini tuh lebih banyak mudorotnya bagi mereka. Iya, karena merusak sungai, Cak. Nah, itu. Merusak sungai di mana mereka itu mancing bahan pangan mereka. Ya apa ceritanya dulur? Ditantai. Sebuah momen yang dinanti-nantikan selama puluhan tahun akhirnya tiba. Pada akhir Agustus lalu, sejumlah petugas menjebol bendungan Gerbang Besi yang merupakan bendungan terakhir dari 4 bendungan hidroelektrik yang tersisa di Sungai Klamath. Sungai yang membentang sepanjang 400 km dari negara bagian Oregon ke pesisir California. Ini adalah bagian dari proyek restorasi sungai terbesar di Amerika Serikat guna memulihkan kembali ekosistem yang sebelumnya menyokong kehidupan masyarakat suku asli Amerika dari hulu hingga ke pesisir Pasifik. Selama 1 abad terakhir, bendungan ini jadi duri dalam kehidupan mereka. Communities have always fought for the protection of the sacredness of our Mother Earth and the sacredness of our waterways. So it's an exciting day to see this move forward and to watch that water pour over. Ikan salmon bermigrasi dari laut ke air tawar dan sebaliknya. Dulu jumlahnya melimpah di seantero lembah Sungai Klamath. Namun setelah bendungan dibangun, ikan tak dapat mencapai hulu sungai, suhu air meningkat dan alga beracun merajalela. Populasi salmon pun anjlok hingga di bawah 10% dari sebelumnya. We lost salmon into our homelands 107 years ago. Myself personally, I've been involved with this issue since 1980. I hope to live long enough to see a salmon come swimming by my home in Chiloquin. Suku Klamath memimpin perjuangan selama puluhan tahun untuk menghancurkan bendungan tersebut. Mereka melakukan perjalanan jauh untuk berunjuk rasa ketika perusahaan bendungan melakukan pertemuan. We could not afford to lose in the battle for the protection of this river and its resources, because that's who we are as Yurok people. Pada tahun 2010, perusahaan pemilik bendungan tersebut, Pacific Corp, akhirnya setuju untuk menghancurkan bendungannya ketimbang mengeluarkan biaya mahal untuk memperbaiki kondisi lingkungan. Pengurasan waduk dimulai sejak Januari lalu dan telah merestorasi lahan seluas 1.100 hektar. Lahan ini akan dikembalikan ke suku Indian Shasta yang pernah tinggal di sana. Sejumlah tim yang sebagian besar terdiri dari anggota suku asli telah menanam benih asli di bekas dasar bendungan dan memulihkan habitat bagi ikan yang kembali. Dan masyarakat sungai yang terkadang berselisih soal sumber daya air di wilayah yang kering itu juga akan membuka lembaran baru. So now people
have to reestablish those relationships that have been severed by these dams and recognize our common reliance on one another to fix the world. Meski bendungan-bendungan itu telah tiada, banyak di antara mereka yang menyadari bahwa pemulihan ekosistem Klamath hingga seperti sedia kala akan membutuhkan waktu hingga bertahun-tahun ke depan. Demikian laporan tim VOA. Kadang-kadang nih, aku terus terang membayangkan mungkin manusia modern itu banyak masalah karena mungkin semakin terpisah karo alam, tidak beriramanya dengan alam, semakin menjauh nih. Ya itu juga mengeksploitasi. Mungkin kalau seperti kehidupan mereka dulu ya, mancing atau golek iwak secukupnya, dipangan secukupnya sehari-hari cukup. Sekarang kan enggak, mancing sekarang akeh didol dan. Nah, dengar habis ini kita punya cerita lain tentang suku asli dari Amerika, tapi sampai seseng Sijili. Cak, sampai terus tau main nang kene, Cak? Tahu mlebu ya pas zaman dhisik ono semacam eksibisi piye carane gawe perahu ning nggon daerah suku asli ning nggon Meksiko, suku apa Maya atau Inka waktu itu lali ning. Ana eksibisi jadi saben tahun atau berapa kali setahun itu nek kono ono acara-acara niku ning. Macam-macam ya yang diperkenalkan kepada warga Amerika Serikat ataupun juga turis yang datang ke sini karena suku asli itu bukan cuma satu, Cak. Wah. Oh iya, bermacam-macam jenis. Pada dasarnya pada kayak nang Indonesia ya. Jadi setiap daerah itu punya sukunya masing-masing, terus punya bahasanya juga masing-masing, budayanya juga beda-beda. Benar, itu emang dulu luar biasa ya. Mereka dulu bisa punya meskipun jumlahnya nggak banyak tapi mereka punya teritori sendiri-sendiri, adat budaya sendiri itu wah. Iya. Luar biasa dan mereka sudah maju loh, Neng. Dan juga mereka tinggal kebanyakan itu di suhu-suhu yang cukup ekstrim. Misalnya sampean ngerti di Amerika itu lah tanah tok yo. Toko ujung itu tanah daratan. Iya, ada yang daerahnya itu gurun yang kalau siang panas, malam dingin. Terus ada juga di area Alaska yang saljuan. Tapi mereka bisa bertahan hidup dan punya berbagai cara untuk mempertahankan itu. Nah, kebetulan ini kalau kemudian terjadi karena mereka tergantung pada alam, kalau terjadi perubahan iklim yang cukup drastis itu kehidupan mereka terganggu nih karena Alaska iki kan. Ono erosi mergo apa jane meleleh kuwi. Permafrost itu kemudian terus daerah pesisir itu nggak aman lagi toh. Ya. Mereka kebanyakan ada yang sebagian tinggal di situ. Ya, jadi akhirnya pindah. Bermigrasi ya, Cak ya. Ini migrasi termasuk migrasi yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Ya apa ceritanya dulur? Ditantai. Bila perubahan iklim dan pemanasan global masih memicu pro dan kontra di penjuru Amerika Serikat, tidak demikian bagi suku asli Yupik di Alaska, negara bagian paling utara Amerika. I'd want to invite someone that doesn't believe in the global warming, and I want them to see it for their eyes, because in Newtok, you know, where the village sits, right on, you know, the coastline, you can see the permafrost melting, and that's due to the, you know, the earth warming up. Bongkahan es di perairan lepas pantai Alaska biasanya melindungi kawasan ini dari badai kuat. Tapi dengan melelehnya es belakangan, badai beruntun memperparah erosi tanah di permukiman Yupik bernama Newtok dan bahkan melelehkan ibun abadi alias permafrost, bagian tanah yang biasanya selalu beku. This right here you can kind of see the permafrost, and when you look down in there, you can kind of start seeing the mud fall apart. And then you can see it dripping. That's the permafrost melting. Menurut pantauan kantor akuntabilitas pemerintah, sebuah lembaga di bawah Kongres, sejak 1954 komunitas di Newtok telah kehilangan 1 kilometer lebih tanah akibat erosi. Sebagian besar dari sekitar 450 warga Newtok direlokasi ke kota baru, Mertarvik, hampir 15 kilometer di selatan Newtok. I do miss how everyone used to be like together. Now that we're relocated here in Mertarvik, I just feel like the community is not how it used to be. Puluhan warga yang masih bertahan di Newtok rencananya akan pindah pada akhir tahun karena toko dan sekolah telah pindah ke kota baru dan listrik di Newtok pun terancam putus. I'm pretty excited about the other people coming to move here too because
it's way different than Newtok. I really love this this new area, and I just feel whole here. Newtok tidak sendirian dalam menghadapi ancaman erosi akibat perubahan iklim. Laporan dari Konsorsium Kesehatan Suku Asli Alaska menyebutkan sekitar 75% komunitas suku asli di negara bagian tersebut terancam oleh erosi, banjir, dan melemahnya permafrost. Menurut konsorsium ini perlu dana sekitar 4,3 miliar dolar untuk memitigasi dampak perubahan iklim terhadap permukiman warga asli Alaska. Untuk relokasi warga Newtok saja diperlukan dana 160 juta dolar. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Nah, masih ngobrol tadi tentang nasib yang dialami mereka. Memang mereka terus-menerus menghadapi perubahan iklim, perubahan peradaban. Itu mungkin nggak gampang juga karena mereka nggak terus langsung seperti kita ini yang ketika ada perubahan kita langsung mengadopsi. Gampang lah ke Amerika ya nggak masalah, dia menyesuaikan diri misalkan. Ada juga banyak konflik, mungkin juga konflik batin dan juga konflik mungkin sosial ya Cak ya, karena ada keinginan untuk mempertahankan tradisi dan budaya dan juga itu kan akar dari kebudayaan identitas mereka, kolektif mereka. Jadi nggak bisa juga dibilang kayak oh ya sampean itu kudu berubah gak iso. Nggak gampang. Nah, di dalam sini kita mau belajar bahasa Inggris non tak jagat neko-neko tapi sawi sing siji. Nah, dulur masih di jangkauan warung VOA dan kita masih di kompleks Museum Native American ya, Cak ya. Ini agak sepi karena memang udara agak dingin, tapi biasanya kalau pas musim panas nih, ini termasuk salah satu yang dikunjungi banyak orang juga. Ya, terutama kalau ada misalkan pameran-pameran atau acara khusus nih njero nih. Rangkaian museum dari Smithsonian itu ya, Cak ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong ini mungkin salah satu museum yang kurang populer dibandingkan yang lain-lain. Karena yang lain tuh banyak yang didatangi semisalnya kayak Air and Space Museum. Itu yang paling banyak itu. Antariksa itu banyak didatangi, lalu natural juga history, sejarah alam nek kono ku yo paling akeh. Soalnya gajahne gede. Nah ngene iki biasanya ya kayak wong iku sing benar-benar tertarik dengan sejarah ya, Cak ya. Benar-benar. Yang memang tertarik untuk tahu sejarah Amerika itu seperti apa, juga sejarah suku asli di Amerika itu kayak gimana. Karena memang banyak generasi muda Amerika kan konon itu memang banyak yang melupakan nih tentang suku-suku asli di Amerika itu. Kan jumlahnya juga sedikit. Kemudian juga jarang terekspos, mungkin bahkan diekspos kadang-kadang sing elek-elek mungkin mereka jangan-jangan apa itu suku asli di sini, tapi itu sudah nggak ada selama ini. Mungkin ada sebagian yang bilang begitu. Iya, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Lali sejarah. Nah, dulur, belajar bahasa Inggris dulu ya. English in a minute. Welcome to English in a Minute. You have probably heard of to-do lists. When going to a store, you might make a shopping list. But what is a bucket list? Let's listen as Jonathan and Anna explain. Bucket list. Guess what I'm finally doing this weekend? Skydiving. Oh, wow. Really? Yeah, it's been on my bucket list for years, so I'm finally going to do it. I have a few things on my bucket list too, but jumping out of a plane is not one of them. A bucket list is a list of things you want to do before you die. You can put anything on your bucket list. Writing a book, traveling overseas, or in that daredevil Anna's case, skydiving. And that's English in a Minute. Dulur, saiki gilirane jagat neko-neko. Apa kira sulapan ta? Duduk lur, iki keranjang blonjo mabur hasil kreasine para peneliti ndok sel teh Korea Selatan. Keranjang iki gampangno nggawa blonjoan munggah mudhun telondakan utawa dalan pating grunjal sing angel dilewati keranjang beroda. Teknologi keranjang mabur iki gabungno antara palet utawa keranjang lan drone, mangkane jenenge paletron. Nduk uji coba, keranjang iki kasil nggawa barang abote 3 kg nglewati telondakan tanpa kejungkel utawa nabrak tembok. Lah iki marakno wong saya males lur.
ngrayakno Halloween ora kudu nganggo kostum sing medeni kaya kostum pocong utawa gendruwo. Tapi ya iso melok kegiatan sing marai sehat. Kayak melok balapan perahu waluh raksasa sing dianakno nang Belgia kapan iku. Para peserta lomba iki kudu gawe perahu waluh dhewe sing abote iso nganti 400 kg. Aturane sederhana, sapa sing tekan garis finish paling dhisik ya kuwi pemenange lur. Tapi lek sampean pengen nyantai karo ndayung lan mangan rujak ya oleh-oleh ae. Enggak sekalian disambi mancing ta. Iki olahraga apa meneh? Ya iki lur sing jeneng hobby horsing sing saya populer ndok Eropa. Lan iki lagi ono turnamen sing dianakno nang Frankfurt Jerman. Penggemar olahraga sing muncul tahun 2017 iki kebanyakan wong wedok lan masih saya populer. Mergo jarene konsepe ora jelas. Tapi nggak masalah, mergo olahraga iki ya ora gampang lur. Lek melok lomba, sampean ora mung dinilai saka kecepatan, tapi ya disiplin lan keanggunan. Lah iki sakjane ya semeh padha karo jatilan. Cuma ora ditabuhi ae lur. Duh, sampean gak katuen. Sampean katuen ta? Enggak, cuma iki lho nek tak demoke iki. Apa? Oh, loro iki lho ning apa mergo lek adem-adem iki sing jenenge arthritis iki lho, apa jenenge kuwi? Linu lek adem-adem iki rada kambuh iku ning. Jenenge wis usia ya ning ya. Pasti ini ada caranya tersendiri ya. Kalau misalnya sampean tahu di dalam museum ini juga berbagai macam tradisi dan juga misalnya mulai dari panganan, pengobatan itu ya ono penyembuhan tradisional mereka ya duwe cara dhewe dan kebanyakan memang penyembuhan mereka juga berhubungan dengan alam nih. Nah, sudah 30 menit kami menemani sampean. Misalnya sampean dua pertanyaan atau pengen tahu cerita-cerita apa sing nang Amerika, langsung dikirim ke email warung@voanews.com. Atau nek media sosialnya, Instagram, YouTube, Facebook, kata kuncine VOA Indonesia. Aku Cak Supri. Aku ning sini teko Washington DC. Ning mburi kamera ana Cak Rifan. Nyuwun pamit dulur.